Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tafsir surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 9 direferensikan dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-Hammaz dan Al-Lammaz bedanya, kalau yang pertama melalui ucapan, sedangkan yang kedua melalui perbuatan. Makna yang sesungguhnya ialah tukang mencela orang lain dan menjatuhkan mereka. Penjelasan mengenai maknanya telah disebutkan di dalam firman-Nya di surah Al-Qalam ayat 11 yang berbunyi Hammazim masya'im binamim, yang artinya yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur hasutan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa humazah lumazah artinya tukang menjatuhkan orang lain lagi pencela. Ar-Rabi' Ibnu Abbas mengatakan bahwa belakang. Qatadah mengatakan bahwa humazah lumazah mencela orang lain dengan lisan dan matanya dan suka mengumpat serta menjatuhkan orang lain. Mujahid mengatakan bahwa humazah dengan tangan dan mata, sedangkan lumazah dengan lisan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ibnu Zaid. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah memakan daging orang lain, yakni mengumpat. Kemudian sebagian dari ulama mengatakan bahwa orang yang dimaksud ialah Al-Akhnas ibnu Syuraik, dan pendapat yang lain mengatakan selain dia. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ini umum. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Humazah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yakni menghimpun sebagiannya dan sebagian yang lain dan menghitung-hitung jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa jama'a fa'aw'a, yang artinya serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Demikianlah menurut As-Sa'di dan Ibnu Jarir. Muhammad ibnu Ka'ab telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya
yang artinya menghimpun harta dan menghitung-hitungnya di surah Al-Humazah ayat 2, yaitu di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asyik dengannya, dan apabila malam hari tiba maka ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Humazah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahsabu annama lahu akhladah, yang artinya dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka hidupnya di dunia ini akan kekal, maka disanggah oleh Allah di firman selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak, yakni perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka kira dan mereka dugakan. Kemudian disebutkan oleh firman selanjutnya dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu la yumbadanna fil hutamah, yang artinya sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Demikian di surah Al-Humazah ayat 4. Sesungguhnya orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya itu akan dicampakkan ke dalam hutamah. Dan hutamah adalah nama lain dari neraka. Dinamakan demikian karena ia meremuk-redamkan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya di ayat 5 sampai dengan 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang artinya, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sabit al-Banani mengatakan bahwa api neraka hutamah membakar mereka sampai ke hatinya, sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup. Dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis, merasakan sakitnya dan yang tiada terperikan. Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi mengatakan bahwa api neraka hutamah membakar semua anggota tubuh penghuninya, dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas tenggorokannya, maka kembalilah api itu ke tubuhnya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Humazah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaha 'alaihim mu'sadah, yang artinya sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Yakni bila mereka semua telah berada di dalamnya, maka pintunya ditutup rapat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir surah Al-Balad. Ibnu Murdawah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Sirat, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Harzad, telah menceritakan kepada kami Syuja ibnu Ashras, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Asim, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehubungan dengan makna firman-Nya yang berarti sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka di surah Al-Humazah ayat 8, artinya ditutup rapat. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, dari Abdullah ibnu Asad, dari Ismail ibnu Khalid, dari Abu Saleh, dan dianggap sebagai perkataan Abu Hurairah, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Humazah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi 'amadim mumaddadah, artinya sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Atiyah al-Aufi mengatakan bahwa tiang-tiang itu dari besi. As-Saddi mengatakan dari api. Syabib ibnu Bishr mengatakan, meriwayatkan dari Ikrimah,
Dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang di surah Al-Humazah ayat 9 ini, yakni pintu-pintu yang diberi palang. Qatadah mengatakan di dalam qiraat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya mereka di dalamnya dikunci semua pintunya dengan palang-palang yang panjang. Al-Aufi mengatakan, Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mereka dimasukkan ke dalam pasungan, sedangkan di leher mereka ada belenggunya, lalu ditutup rapatlah semua pintunya. Qatadah mengatakan bahwa kami berbincang-bincang bahwa mereka diazab di dalam neraka, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Abu Saleh telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang artinya sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang di surah Al-Humazah ayat 9, yaitu belenggu-belenggu yang berat. Demikianlah akhir tafsir surah Al-Humazah. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin.